Salam awas. Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan BIMTEK juga melaksanakan BIMTEK secara virtual. Jadi harapannya dengan BIMTEK virtual ini pesan kita kepada PKD, kepada Panwascam itu mempunyai persepsi yang sama tentang tugas yang dilakukan. Selama masa coklit yang dilakukan oleh PPDB tanggal 15 sampai 13 Agustus itu kita melakukan pengawasan secara melekat. Jadi pengawasan melekat itu selain kita bekerja, kita juga dengan turun ke lapangan, kita juga mengerjakan pekerjaan, yaitu dengan cara mengisi form. Ya, form ini tentunya merupakan form instruksi ya, dari Bawaslu Kabupaten maupun secara vertikal dari Bawaslu RI maupun provinsi. Ya. Kalau yang pertama kita akan mendeskripsikan seluruh form itu, ya, yaitu bahwa form ini diisi selama masa coklit yang itu dipilah dalam 3 fase atau 3 tahap. Ada 6 form dalam pengisian yang dilakukan oleh pengawas kecamatan maupun pengawas desa. Form ini merupakan satu kesatuan dari form 1 dengan form yang lainnya. Harapannya nanti ketika ada satu form diisi, maka kita memperoleh informasi yang lain, yang itu menjadi modal kita dalam mengisi form selanjutnya. Form ini menjadi tanggung jawab kepada Panwascam semuanya, seluruhnya, ya, tidak hanya Kodim PHL atau Kodim yang lainnya maupun ketua saja, tapi kepada semuanya untuk memastikan bahwa form ini diisi secara benar, ya, secara terperinci, dan yang penting itu bisa dipahami. Form yang pertama yang menjadi isian adalah form ADP, ya. Jadi ini sesuai tingkatannya, untuk desa ADP, untuk kecamatan A1 DP1, untuk kabupaten A2 DP1 dan selanjutnya itu. Bahwa dalam ADP ini ada 3 sheet, ya, 3 sheet isian yang itu harus diisi, ya, dan isian itu harus turun ke lapangan. Sekali lagi harus turun ke lapangan, tidak menyalin hasil kinerja PPDB. Ya, ini adalah isian yang berbasis dari kita melaksanakan sampling dari rumah ke rumah. Ya, kita kan sudah menentukan berapa jumlah rumah yang akan kita sampling. Ingat, yang kita sampling berbasis rumah, bukan berbasis pemilih. Jadi bisa saja dalam satu rumah itu 2 kakak, konsekuensinya kita menulis 2 kakak tersebut berapa jumlah seluruhnya yang mempunyai hak pilih. Ya. Sheet yang pertama dalam ADP ini adalah sheet by name, ya, dimana setelah kita mendatangi rumah, kita koordinasi dengan pemilik rumah yang kita sampling itu, kita minta untuk menunjukkan kakak dari pemilik rumah. Ya. Jadi dari kakak itu bisa kita mendapat nama yang mempunyai hak pilih dalam rumah tersebut. Ya. Jadi by name ini isiannya yaitu di desa mana, TPS mana, kemudian nama yang anggota rumah tersebut, kemudian NIK-nya, NKK-nya. Sekali lagi kita mengerjakan berdasarkan dari kakak. Ada tempat tanggal lahir, kemudian usia, jenis kelamin, kemudian alamat secara detail, jenis disabilitas, ya, keterangan maupun keterangan TPS. Itu sheet yang pertama. Jadi diingat, sheet yang pertama itu adalah kita menyalin by name yang ada di kakak dari rumah yang kita sampling. Sheet yang kedua merupakan rekap, ya. Karena tadi by name, yang kedua itu adalah rekap. Rekap itu identik dengan jumlah. Jadi isiannya itu adalah jumlah, ya. Jumlah, misalkan tadi jumlah pemilihnya dari TPS itu berapa yang MS, berapa yang TMS. Jadi memang yang TMS itu misalkan pemilih yang tidak dikenal,
Ya, dalam rumah itu ada berapa? Pemilih yang meninggal dalam rumah itu ada berapa? Ya, indikasi ini kita isi dari yang terupdate. Maksudnya terupdate itu yang baru saja terjadi di dalam keluarga itu. Ya, misalkan berapa yang baru pindah masuk, baru pindah keluar, kemudian baru meninggal, baru mempunyai hak pilih. Ya, itu. Ya. Selanjutnya sheet yang ketiga adalah prosedural. Ya, prosedural ini adalah pengawasan terhadap kinerja dari PPDB. Ya, pengawasan prosedural ini di TPS itu petugas itu melakukan copy dari rumah ke rumah atau tidak. Ya, kemudian waktu kita sampling itu ya, tentunya dalam area itu sudah dilakukan coklit semua ya. Kemudian ada rumah yang tidak dicoklit apa tidak, itu diisi dalam form pengawasan prosedural. Kemudian yang lain adalah rumah yang dicoklit itu tidak ditempeli stiker. Ya. Ada yang tidak ditempeli stiker atau tidak. Ya. Kemudian pemilihnya tidak diberi tanda bukti atau diberi tanda bukti. Ya. Misalkan kalau tidak diberi tanda bukti maka itu akan ada isiannya 1. Ya. Kemudian apakah PPDB itu melakukan coklit dari rumah ke rumah atau tidak. Kemudian indikasi yang lain, apakah ada PPDB yang indikasi parpol. Kemudian isian yang lain dari sheet prosedural ini, apakah dia itu melakukan coklitnya sendiri atau diwakilkan atau dikerjakan orang lain. Ini sheet yang ketiga. Nah, jadi ADP ini merupakan pokok dari pengisian seluruh form yang 6 ini. Ya, jadi diingat bahwa ADP ini kita isi setelah kita itu melakukan sampling dari rumah ke rumah. Jumlahnya tentu bervariasi, itu tergantung dari jumlah TPS dari desa tersebut. Saya kira itu untuk yang form nomor 1. Yang kedua adalah form mengenai penyelenggara atau wilayah COVID. Mengapa form ini ada? Karena kita mengadakan pemilihan di masa pandemi. Jadi harus diingat, kita sebagai pengawas kita mempunyai rekap tentang berapa jumlah penyelenggara. Jadi penyelenggara itu mulai dari PPDP, dari PPS, PPK, Panwas sampai PKD yang itu terindikasi COVID. Maksudnya terindikasi COVID itu ada 2, yaitu yang pertama itu adalah reaktif karena dia melakukan rapid, ada yang positif karena dia hasil swabnya positif, ada juga satu lagi yaitu dia itu karena keluarganya terpapar COVID, diistilahkan ODP, ya, ODP. Ya. Jadi itu diisi berapa, misalkan berbasis desa, jumlah yang penyelenggara, dikasih keterangan jabatannya sebagai apa, kurun waktunya juga ditentukan. Ya. Untuk yang kedua adalah wilayah. Jadi dalam pandemi ini kita akan mengenal istilah daerah yang diisolasi, daerah yang di lockdown. Ya, itu harus kita memetakan di daerah kita masing-masing berapa luasan wilayah yang di lockdown itu, apakah berbasis RT atau berbasis desa. Ya, di mana lockdown itu dalam formnya itu disebutkan alasannya. Misalkan ada alasan yang terpapar, 1 orang yang terpapar COVID di RT 1 RW 1 desa mana. Nah, ini disebutkan di sana. Ya. Ini laporannya insidental. Jadi maksudnya insidental itu adalah ketika kita menemukan kasus itu kita laporkan. Ya, tentunya nanti di akhir tahapan coklit yaitu tanggal 13 penyelenggara pengawas khususnya di kecamatan itu mempunyai rekapan tentang wilayahnya selama masa pandemi ini, orang maupun wilayah orang yang terkena COVID maupun wilayah yang diisolasi itu wilayah mana saja. Ya, saya kira itu formnya sudah representatif untuk menuliskan keterangan wilayah mana, RT mana, berapa rumah, kemudian konfirmasi dari mana, ini harus disebutkan. Selanjutnya adalah dalam pengawasan coklit ini kita mempunyai form elemen kelengkapan data.
Ya, di mana elemen kelengkapan data ini kita khususnya PKD itu mendata pemilih yang itu potensial menjadi pemilih di Ponorogo. Maksudnya itu mereka itu memang sudah berdomisili lama di Ponorogo, mereka itu juga mungkin punya rumah di Ponorogo, mereka itu ya domisilinya di Ponorogo ya, dalam waktu tertentu atau waktunya cukup lama ya. Tapi elemen kelengkapan datanya tidak ada. Dia itu tidak mempunyai KK, tidak mempunyai KTP ya. Ini bisa berkoordinasi dengan pihak desa, juga bisa kita menemukan pemilih ini hasil kita koordinasi dengan RT RW setempat ya. Nah, ini ada formnya khusus. Form khusus ini menerangkan yang pertama itu namanya, yang kedua itu alamat detail di mana dia tinggal, kemudian elemen yang ketiga keterangan. Diperhatikan keterangan di sini adalah sebab dia tidak memiliki NIK maupun NKK, yang itu berimbas tentunya tidak mempunyai kartu keluarga. Apakah itu bisa digali dari orang yang bersangkutan. Jadi misalkan ditanyakan, Pak, kok bisa tidak memiliki KK, itu riwayatnya gimana? Apakah dia mungkin sudah pindah keluar, pindah masuk lagi, kemudian dia diterima, atau perekaman di daerah lain, atau bagaimana? Itu kasusnya sangat variatif di lapangan ya. Ini form ini nanti tentunya insidental. Maksud saya insidental itu ketika ada temuan silakan dilaporkan, kalau tidak ada ya jangan ditulis nihil gitu ya. Itu nanti di akhir tahapan coklit, yaitu tanggal 13 ini harus direkap semuanya ya. Berapa jumlah di desa itu orang yang tidak mempunyai identitas ya. Kemudian nanti untuk pengawas kecamatan juga merekap berapa di wilayah kecamatannya yang tidak mempunyai identitas. Dan yang jangan lupa ini disertai dengan foto orang tersebut untuk memastikan bahwa kita itu meng-cross check ke lapangan orang tersebut ada dan tidak mempunyai identitas. Selanjutnya adalah prosedural ya. Tahapan prosedural ini kita memetakan kepada PPDB untuk mereka itu apakah melaksanakan coklit, yaitu pencocokan penelitian, atau hanya mendata pemilih ya. Jadi dalam prosedur coklit itu tentunya istilahnya coklit mencocokkan dan meneliti. Mereka datang ke rumah itu membawa data by name yang di dalam form AKWK, kemudian menanyakan kepada pemilik rumah apa, yaitu KK maupun KTP-nya untuk dicocokkan dan diteliti apakah sesuai dengan identitas yang dibawa atau tidak. Ya, di sana ada isian, apakah disuruh menunjukkan KTP, apakah disuruh menunjukkan KK, atau disuruh apakah dilakukan pengecekan terhadap KTP maupun KK. Karena ada juga kasus di lapangan itu KTP maupun KK itu diminta, tapi hanya prosedur belaka, tidak dilakukan pengecekan. Itu ada 4 kolom dalam prosedural, ada 5 kolom. Yang pertama KTP, KK, pencocokan, kemudian protokol COVID ya. Kemudian yang kelima ini lainnya ya. Saya kira lainnya ini adalah mereka yang sudah masuk pada kategori prosedural di ADP1 ya. Lainnya itu kategorinya pelanggarannya yang sudah terkategori, misalkan tidak menambah stiker, tidak menyerahkan bukti coklit ya, tidak mencoklit dari rumah ke rumah dan lain sebagainya, itu masuk kategori yang 5 lainnya itu ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa pada prosedur coklit ini isiannya berbasis rumah. Misalkan kalau satu rumah itu ada 3, ada 2, ada 4 kakak, maka yang diisikan hanya 1 kepala keluarga, 1 kepala keluarga induk saja. Untuk
dilakukan pengecekan ini, dan itu juga ada lampiran mengenai buktinya, bukti dokumentasi kita melakukan sampling dari rumah ke rumah tadi. Jadi satu ini juga bersinergi dengan angka 4. Dokumentasi itu bisa juga foto, bisa video, bisa rekaman suara. Nah, kita tentukan misalkan kalau kita menanya kepada pemilik rumah, Pak, apakah Bapak tadi di Mina menunjukkan kakak? Tentu ini tidak bisa diwakili dengan foto, harus dengan video untuk menunjukkan jawaban dari pemilik rumah. Dan perlu diingat bahwa rekaman kita, khususnya rekaman yang bermodel foto, bermodel video, itu adalah rekaman yang ada potensi pelanggarannya. Jadi teknis yang harus dilakukan di lapangan, ketika kita ngobrol kemudian dijawab ternyata jawabannya tidak, Pak, saya tidak disuruh untuk menunjukkan kakak. Prosedur selanjutnya adalah mohon kepada Panwascam atau PKD itu untuk menyiapkan rekaman, kemudian menanyakan hal tersebut, sehingga nanti hasil rekaman itu murni karena ada unsur pelanggaran. Form selanjutnya adalah rekap form A. Jadi kalau pengawasan itu indikasinya adalah setiap dia melakukan pengawasan, maka mereka harus membuat form A. Ya, form A itu tentunya kita berdasar kepada format di Perbawaslu 21/2016. Ya, form A ini ketika kita turun ke lapangan, sampling itu kan tidak setiap hari kita lakukan sampling. Kita tentukan sendiri waktunya itu, tapi setiap output dari sampling itu adalah membuat form A. Form A ini ada form A online, ada form A yang hard copy atau offline. Jadi kepada PKD maupun Panwascam ini untuk membuat form A. Karena PKD itu tidak dilengkapi dengan ATK, ya, maka kepada Panwascam untuk mendistribusikan form A kosong untuk dilakukan pengisian oleh PKD, ya, karena Panwascam itu sudah ada sekretariatnya, sudah ada ATK-nya, maka form A-nya berbasis digital atau diketik dengan yang rapi. Form A ini terpisah antara PKD dan Panwascam. Di sana ada potensi pelanggaran maupun tidak ada potensi pelanggaran. Di sana juga harus melampirkan bukti. Bukti ini tidak hanya yang ada pelanggaran, tapi yang tidak ada pelanggarannya juga harus melampirkan bukti. Rekapan form A ini dikumpulkan dalam tahapan yang keseluruhan. Jadi kita itu mengenal 3 tahap pengiriman laporan untuk pengawasan coklit yang dilakukan oleh PPDP. Kita sudah identifikasikan, maka nanti di akhir itu berapa form A yang dimiliki oleh pengawas desa, oleh pengawas kecamatan, oleh Bawaslu kabupaten, itu kita jelas rekapannya. Jangan sampai nanti tidak ada form A-nya. Jadi perlu diperhatikan dalam uraian hasil pengawasan dalam form A itu yang kita sering lihat banyak masalah itu adalah adanya unsur 5W1H. Jadi dia menerangkan kejadian maupun hasil yang dia kerjakan itu secara komprehensif, di mana, kapan, bagaimana hasilnya itu harus dijelaskan dalam form A ini. Selanjutnya adalah form yang terakhir adalah penilaian PPDP oleh PKD. Bahwa tugas pengawasan itu adalah menilai, mengamati, menganalisa. Ya, outputnya apa? Outputnya adalah penilaian tadi. Ya, penilaian ini tentunya untuk internal kita di kalangan Panwas sendiri. Ya, misalkan ini adalah form yang diisi oleh pengawas desa maupun kelurahan. Ya, dan form ini harapannya bisa privat di kalangan pengawas. Ya. Indikasinya apa? Indikasinya selama dia menjalankan pekerjaan PDP itu, apakah ada pelanggaran prosedur maupun tidak. Misalkan jika sudah menemukan pelanggaran prosedur,
berarti dia masuk kategori yang kita tulis semacam ini. Jika dia itu ternyata baik, rapi, tugas pekerjaannya selama kita sampling itu tidak ada temuan sama sekali, maka isiannya adalah prosedural. Isian itu dalam form yang akan kita bagikan itu ada 3 kategori, yaitu kategori 1, 2, dan 3. Perlu diingat nanti kategori ini adalah kumpulan dari hasil temuan selama coklit dilaksanakan. Misalkan kategori 1, ya, kita nanti ada panduannya. Kategori 1 itu adalah kategori yang dimana pelanggaran itu adalah pelanggaran yang tidak menuliskan nama PPDB, misalkan tidak menandatangani, tidak meminta pemilik rumah untuk menandatangani. Itu kan sesuatu yang simple ya, yang simple saja, yang itu juga terjadi di lapangan. Kategori 2 adalah protokol COVID. Ya, karena kita itu pengawasan di masa pandemi, maka tentunya protokol COVID ini juga dalam pengawasan kita. Misalkan pada waktu coklit itu tidak memakai masker, tidak memakai face shield, tidak memakai hand sanitizer, dan itu dilakukan secara terus-menerus, ya, maka itu masuk kategori 2. Kategori 3 ini adalah kategori yang seperti alat di ADP tadi, ya, yaitu tidak menanyakan KTP atau KK, tidak melakukan penyocokan KTP atau KK, tidak menempelkan stiker, ya, tidak memberikan tanda bukti, melakukan coklit dilakukan oleh orang lain, ya, tidak didatangi dari rumah ke rumah. Nah, ini pelanggaran itu masuk kategori 3. Ada kalanya ini merupakan kumulatif, ya. Jadi misalkan di desa Apel, ya, TPS 1, ya, tidak usah disebutkan karena ini tidak ada menyebutkan nama PPDB-nya. PPDB itu kategori 1 ya, kategori 2 ya, kategori 3 ya. Ya, maka itu bisa diisi semuanya. Tapi apakah semua TPS akan kita nilai? Ya. Ya, semua TPS yang ada temuannya maupun yang tidak ada akan kita berikan penilaian. Ya, tentunya bedanya jika TPS itu petugas PPDB-nya prosedural adalah ditulisi angka 1 prosedural. Jadi kalau dia prosedural tentunya tidak ada isian angka 1, 2, atau 3. Itu perlu diingat-ingat. Kok diisi prosedural tapi angka 1 atau 2 atau 3-nya ada isiannya, berarti dia itu salah dalam mengisi. Nah, ini yang mengisi adalah PKD. Apa tugas pengawas kecamatan? Pengawas kecamatan bertugas memonitoring, memastikan isian ini benar dan bisa dipahami. Jadi isian ini yang mengisi tidak Panwascam tetapi PKD. Teknisnya bagaimana? Karena PKD itu tidak punya alat kelengkapan, ya, ini dibuat hard copy, kemudian dibagikan kepada PKD untuk diisi. Nanti direkap oleh pengawas kecamatan. Teknisnya bagaimana pengisiannya ini? Pengisiannya ini adalah penilaian selama PPDB itu melakukan coklit. Harapannya semua form ini, kelihatannya formnya banyak, tapi perlu dipelajari juga bahwa form ini merupakan ada hubungan antara form 1 dengan yang lainnya. Harapannya karena kita itu bekerja, selain kita itu bekerja ke lapangan, form-form ini juga harus diisi. Saya contohkan misalkan tadi di ADP itu prosedural, itu akan muncul lagi di kalau prosedural ini akan muncul lagi di penilaian kepada PPDB. Karena misalkan PPDB itu temuan kita itu tidak menempel stiker, maka disebutkan itu di form 6 misalkan TPS mana itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita tetap mendapat berkah dari Allah atas pekerjaan yang kita lakukan ini. Salam awas.